Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marti Muradiara, saya dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengelola Pemasaran Holistik untuk Jangka Panjang. Latar belakang pemasaran secara keseluruhan atau holistic marketing merupakan ide di mana pemasaran merupakan segalanya. Dikatakan bahwa organisasi yang sukses harus memiliki pendekatan secara menyeluruh pada pemasaran di mana semua bagian dari organisasi fokuskan untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan bagaimana mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggannya. Inti dari pemasaran ialah penyampaian nilai kepada para konsumen atau pelanggan dan bagaimana mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggan, dan tentunya nilai tersebut haruslah ditingkatkan dan sebelum semua itu dilakukan haruslah membuat nilai tersebut. Oleh karena itu, dibahaslah pemasaran secara keseluruhan di mana membahas inti kegiatan dari pemasaran yang telah dibahas di atas, dan keseluruhan pemasaran itu diwakilkan oleh 4 komponen penting, yaitu pemasaran yang digabungkan, integrasi marketing di mana berhubungan dengan komunikasi, produk, dan juga saluran distribusi, perkembangan jangka panjang yang sehat untuk sebuah merek menurut adanya pengelolaan organisasi pemasaran dengan benar. Pemasaran holistik harus terlibat dalam sejumlah kegiatan pemasaran yang direncanakan secara cermat dan saling terhubung serta memuaskan jumlah konsumen yang semakin besar. Rumusan masalah 1. Bagaimana hal-hal terkait dengan pemasaran internal? 2. Bagaimana pelaksanaan pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial? Pemasaran holistik dan lingkupnya. Pemasaran internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasaran serta terlibat dalam pemilihan, penyediaan, dan pengomunikasian nilai pelanggan. Ketika semua karyawan menyadari bahwa tugasnya adalah menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan, perusahaan akan dapat menjadi pemasaran efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan A. Mengelola departemen pemasaran. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Organisasi fungsional, 2. Organisasi geografis, 3. Organisasi manajemen. B. Hubungan dengan departemen lain. Mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan. Untuk mengembangkan orientasi seimbang di mana fungsi pemasaran dan fungsi penghubung, program pertukaran personel, dan metode analitis untuk menentukan tindakan yang paling menguntungkan. Saat ini banyak perusahaan memfokuskan diri pada proses kunci dibandingkan dengan departemen, karena organisasi departemen bisa menjadi penghalang terhadap kinerja yang lancar dari proses bisnis dasar. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Pemasaran yang efektif harus disesuaikan dengan kepekaan etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Kekuatan yang mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tingkat tanggung jawab sosial korporat yang lebih tinggi adalah dengan meningkatkan harapan pelanggan, perubahan tujuan dan ambisi karyawan, peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat, berkembangnya investor dalam kriteria sosial, pengawasan dari media yang ketat, dan perubahan praktik penggadaan barang bisnis. Hampir semua perusahaan memutuskan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam tanggung jawab sosial yang korporat. Hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perusahaan antara lain yaitu 1. Tanggung jawab sosial yang korporat. 2. Modal bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. 3. Pemasaran terkait gerakan amal. 4. Pemasaran sosial. Contoh yang menggambarkan kisaran tujuan yang mungkin terjadi yaitu A. Kampanye kognitif. 1. Menjelaskan nilai nutrisi berbagai makanan. 2. Menjelaskan arti penting konservasi. B. Kampanye tindakan. 1. Menarik orang untuk imunisasi massal. 2. Memotivasi orang untuk mendonorkan darah. C. Kampanye perilaku. 1. Menurunkan minat merokok. 2. Menurunkan konsumsi alkohol. D. Kampanye nilai. 1. Mengubah sikap orang berpikir sempit. 2. Mengubah pikiran tentang aborsi. Kesimpulan, membangun organisasi pemasaran yang kreatif, mengembangkan perusahaan yang berbasis pelanggan, mengorganisasikan segmen pelanggan daripada orientasi penduduk perusahaan, dapat menjadi pemasar yang bertanggung jawab secara sosial berdasarkan hukum, berdasarkan kode etika, berdasarkan kesadaran sosial. Perusahaan meningkatkan keahlian pemasarannya dengan membuat rencana pemasaran yang strategis, implementasi pemasaran yang dapat, dan mengevaluasi hasil. Saran, dalam mengelola pemasaran holistik untuk jangka panjang, sebelumnya lakukanlah terlebih dahulu analisis, kemudian mengintegrasikan dan mengimplementasikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.